Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Putri Sabihi. Saya selaku moderator kelompok 10 mata kuliah Praktikum Kimia Analisis, jurusan Farmasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo akan mempresentasikan materi kami yang berjudul spektrofotometri. Materi pertama akan dibacakan oleh Elvira Kunuti. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian spektrofotometri. Spektrofotometri adalah alat untuk pengukur transmiteran atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada senyawa atau warna yang terbentuk. Spektrofotometri UV vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet 200 sampai 350 nanometer dan sinar tampak 350 sampai 800 nanometer oleh suatu senyawa. Serapan cahaya UV atau vis cahaya tampak mengakibatkan transisi elektron, yaitu promosi elektron-elektron dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan yang teraksisi lebih rendah. Selanjutnya, ada penentuan kadar parasetamol. Penelitian ini menggunakan spektrofotometri ultraviolet, di mana menurut Dirjen POM 1995, parasetamol mudah larut dalam air mendidih, sangat mudah larut dalam kloroform, larut dalam etanol, metanol, dimetilformamida, aseton, dan etil asetat. Praktis tidak larut dalam benzen. Berdasarkan kelarutan dalam metanol, maka dilakukan modifikasi penetapan kadar parasetamol dengan menggunakan pelarut metanol. Sekian. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Amelia Putri. Oke, baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu pembuatan larutan baku parasetamol konsentrasi 330 ppm. Sebanyak 16,6 mg parasetamol baku dimasukkan dalam labu takar 50 ml dan dilarutkan dengan metanol sampai tanda batas, sehingga akan diperoleh konsentrasi 330 ppm. Dari larutan baku konsentrasi 330 ppm inilah yang akan digunakan untuk pembuatan seri konsentrasi. Selanjutnya itu penetapan panjang gelombang maksimum. Di pipet 0,36 mili dari larutan induk, kemudian dimasukkan dalam labu takar 10 mili. Diencerkan dengan metanol sampai tanda batas, kemudian larutan tersebut dikocok hingga homogen dan dimasukkan dalam kuvet, kemudian dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 200 sampai 400 nm. Nah, penetapan operating time dari larutan baku parasetamol 330 ppm dibuat larutan baku dengan konsentrasi 12,0 ppm dengan cara seperti pada pembuatan seri konsentrasi. Larutan baku dengan konsentrasi 12,0 ppm tersebut dikocok hingga homogen dan dimasukkan di dalam kuvet, kemudian dibaca absorbansinya pada panjang gelombang maksimum sampai diperoleh absorpsi yang relatif konstan dengan rentang pembacaan setiap 1 menit sekali. Nah, yang selanjutnya itu pembuatan kurva baku. Larutan baku dengan seri konsentrasi 3,0, 6,0, 9,0, 12,0, dan 15,0 ppm didiamkan selama waktu operating time. Kemudian dibaca absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. Dari data hasil absorbansi, selanjutnya dihitung persamaan kurva bakunya sehingga diperoleh persamaan garisnya, garis Y sama dengan BX tambah A. Nah, ada ketelitian. Dari larutan baku parasetamol 330 ppm dibuat larutan baku dengan konsentrasi 12,0 ppm dengan cara seperti pada pembuatan seri konsentrasi. Larutan baku parasetamol dengan konsentrasi 12,0 ppm tersebut didiamkan selama waktu operating time, kemudian dibaca absorpsinya pada panjang gelombang maksimum. Uji ketelitian ini dilakukan dengan 5 kali pengulangan. Selanjutnya akan diberikan lagi kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya adalah ketetapan. Ditimbang setara 16,6 mg serbuk tablet parasetamol, sampel secara duplo dan masing-masing dimasukkan ke dalam labu takar. Pada salah satu labu takar ditambahkan 2 ml
larutan baku parasetamol dengan konsentrasi 330 ppm. Kedua sampel selanjutnya mengalami perlakuan yang sama, yaitu ditambahkan metanol hingga volumenya 50 ml. Dikocok hingga homogen, kemudian dari masing-masing larutan tersebut diambil 0,09 ml dan diencerkan dengan metanol hingga volumenya tepat 10 ml. Lalu dibaca absorpsinya pada panjang gelombang maksimum dan operation time. Uji ketetapan metode dilakukan dengan penambahan larutan baku 330 ppm dengan pengulangan sebanyak 5 kali. Hasil absorbansi digunakan untuk menghitung harga perolehan kembali atau recovery. Selanjutnya, ditimbang 16,6 mg zat aktif parasetamol lalu larutkan dengan metanol hingga volumenya menjadi 50 ml. Dari larutan tersebut diencerkan dengan metanol seperti pada pembuatan seri konsentrasi hingga 3 ppm. Selanjutnya, 20 tablet yang telah memenuhi keseragaman bobot itu digerus hingga halus dan homogen. Sampel serbuk ditimbang dan dilarutkan. Buat perhitungan penimbangan sampel untuk menentukan berat sampel dan volume larutan yang dibutuhkan masing-masing sampel, dan larutkan hingga konsentrasi 330 ppm. Lalu encerkan hingga konsentrasi 3 ppm. Kemudian dibaca absorpsinya pada panjang gelombang maksimum dan operation time. Penetapan kadar dilakukan dengan pengulangan sebanyak 3 kali dan dilakukan terhadap 2 sampel tablet parasetamol merek dagang dan 2 sampel tablet parasetamol generik. Hasil dan pembahasan larutan baku parasetamol. Larutan baku parasetamol dengan konsentrasi tertentu dibuat dengan cara melarutkan bahan parasetamol tersebut ke dalam pelarut yang digunakan. Pelarut yang digunakan pada penelitian ini adalah metanol. Penggunaan metanol sebagai pelarut karena parasetamol larut dalam metanol. Selain itu juga diketahui metanol memiliki serapan pada panjang gelombang di bawah 210 nanometer sehingga metanol akan meneruskan atau tidak akan menyerap sinar dengan panjang gelombang di atas 210 nanometer. Akibatnya, metanol tidak akan mengganggu spektrum serapan dari parasetamol. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.